Lolos dari incaran polisi setelah melakukan pembunuhan 17 tahun yang lalu, pria asal Cina ini akhirnya ditangkap polisi setelah kembali melakukan pembunuhan di lokasi yang sama dengan lokasi pembunuhan pertamanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada bulan Oktober tahun 1999, seorang gadis berusia 14 tahun di Zhouyang, Provinsi Hubei, dibunuh dalam perjalanan pulang setelah kembali dari tempat lesnya. Dan keesokan harinya, meskipun polisi berhasil menemukan bagian tubuh serta pakaian gadis yang dibunuh tersebut, sayangnya kasus ini tidak bisa terpecahkan hingga 17 tahun kemudian. Selanjutnya, pada akhir tahun 2015, seorang perempuan berusia 43 tahun ditemukan tewas dalam perjalanan pulang kerjanya, di mana TKP-nya tidak jauh dari lokasi penemuan mayat gadis yang dibunuh pada tahun 1999 yang lalu. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, mereka menemukan bahwa pelaku dalam kasus pembunuhan ini adalah orang yang sama, di mana dia masih berusia 17 tahun ketika melakukan kejahatannya yang pertama. Lalu, kenapa polisi gagal menyelesaikan kasus pembunuhan pertama dalam 17 tahun? Dan kenapa pula si pelaku berani melakukan pembunuhan lainnya di tempat yang bisa dibilang dekat dari lokasi kejahatannya yang pertama? Pada pagi hari di tanggal 23 Desember tahun 2015, seorang lelaki tua dari desa Huigang di Zhouyang, Provinsi Hubei, pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan bahwa kerabatnya yang bernama Dong Qing tidak pulang ke rumah setelah kembali dari tempat kerjanya, di mana ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Kemudian pada pagi harinya, seorang penduduk desa menemukan sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan terdekat, yang diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Dong Qing yang biasa dia gunakan untuk bekerja di sebuah pabrik tekstil di dekat stasiun kereta. Menurut rekan kerjanya di pabrik tersebut, Dong datang ke tempat kerja sekitar jam 5 pagi di tanggal 22 Desember, dan setelah menyelesaikan jam kerjanya, dia bergegas pulang pada jam 12 malam mengendarai sepeda motornya karena dia tidak tinggal di asrama unit yang disediakan perusahaan. Dan sayangnya, dia tidak tepat waktu di rumah, di mana rekan kerjanya tidak tahu kemana perginya Dong Qing. Kemudian, setelah mendapat laporan, para petugas polisi langsung bergegas menuju tempat sepeda motornya ditemukan, yang diketahui berjarak kurang dari 200 meter dari rumahnya. Dan setelah menyelidiki tempat kejadian dengan cermat, polisi menemukan bahwa terdapat sedikit darah pada stang sepeda motor, dengan 2 genangan darah yang relatif besar juga ditemukan di dekat pohon sekitar. Selain itu, beberapa bercak darah juga ditemukan di beberapa titik di jalan sekitar lokasi kejadian, yang membentang lebih dari 1 kilometer. Karena hal tersebut, polisi kemudian mengirimkan anjing pelacak untuk membantu mencari noda darah. Namun sayangnya, anjing pelacak tidak lagi mencium noda darah tersebut ketika memasuki jalan raya menuju Taman Industri Danyang, yang diketahui pada saat itu belum dimulainya pembangunan, di mana pada malam hari hampir tidak ada orang di sini. Pada tahap ini, ada berbagai tanda bahwa Dong Qing kemungkinan besar terbunuh, tapi para petugas polisi tidak bisa menemukan tubuhnya, meskipun mereka telah melakukan pencarian hingga beberapa kilometer di sekitar pusat lokasi. Selain itu, penyelidik teknis juga menemukan bahwa ponsel Dong Qing dimatikan pada jam 1 pagi di tanggal 23 Desember. Selanjutnya, untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi, polisi pun mencari tahu tentang kehidupan Dong Qing dan hubungan interpersonalnya, dan mereka segera mengetahui bahwa sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang, Dong Qing pernah menikah dengan seorang pria dan memiliki anak yang duduk di bangku SMA, di mana dengan suaminya yang sekarang, dia juga memiliki seorang anak. Suami Dong yang sekarang diketahui bekerja di sebuah lokasi konstruksi di Xiangyang, dan menurut penduduk desa, hubungan di antara mereka berdua tidaklah begitu baik, karena pasangan ini sering sekali terlibat dalam pertengkaran yang membuat suaminya jarang pulang ke rumah dan memilih untuk tinggal bersama rekan kerjanya di lokasi konstruksi. Sementara itu, polisi juga mencoba menyelidiki mantan suami Dong Qing, karena selain suaminya yang sekarang, polisi juga meletakkan kecurigaan kepada mantan suaminya tersebut, dengan asumsi mungkin saja mantan suaminya datang menemui Dong dan berakhir dengan pembunuhan. Namun setelah dilakukan penyelidikan kepada mantan suami Dong,
Diketahui bahwa pria tersebut berada di rumah saat kejadian, di mana sekarang dia juga menjalani kehidupan pernikahan yang barunya dengan sangat bahagia setelah bercerai dari Dongkin. Selain itu, rekan kerja Dong juga bersaksi kepada polisi bahwa Dong adalah wanita yang sangat teliti, yang biasanya akan langsung pulang ke rumah, di mana dia diketahui tidak memiliki hubungan yang tidak pantas dengan pria lain. Setelah melakukan penyelidikan terhadap mantan suaminya, polisi berasumsi bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan karena hubungan asmara. Dan pembunuhan karena balas dendam juga bisa dikesampingkan karena menurut kesaksian keluarganya, Dong adalah orang yang baik hati dan biasanya tidak mempunyai masalah dengan orang lain di sekitarnya. Namun jika ini bukanlah kasus pembunuhan karena dendam ataupun cinta, kemungkinan besar yang terjadi adalah pembunuhan karena finansial, mengingat korbannya adalah seorang wanita yang berada di jalan sendirian sekitar jam 1 pagi, yang tentu saja menjadikannya sasaran empuk bagi para penjahat. Pada tahun 2015, kamera CCTV telah dipasang di banyak ruas jalan di kota Zaoyang. Namun, rumah Dong berada di pinggiran kota dan pengawasan di sini tidaklah sempurna. Ketika polisi mengambil video pengawasan rute Dongkin di tempat kerjanya, mereka menemukan bahwa dalam video yang kurang jelas tersebut, terlihat seorang yang mengendarai sepeda motor sedang mengikuti sepeda motor Dongkin. Sepeda motor itu terlihat mengikutinya dari stasiun kereta menuju Central Avenue, di mana dia juga berkeliaran di sekitar stasiun kereta. Namun sayangnya, polisi tidak bisa melihat dengan jelas nomor polisi sepeda motor yang mencurigakan itu, dan penampakan pengendaranya juga tidak begitu jelas. Satu-satunya yang terlihat adalah sepeda motor tersebut berwarna merah dan berukuran relatif besar. Selain itu, meskipun sepeda motor itu diyakini sedang mengikuti Dongkin, tapi apa yang terjadi di belakangnya tidak tertangkap oleh kamera pengintai. Berdasarkan noda darah berbentuk tetesan di jalan, polisi berspekulasi bahwa pelaku seharusnya menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor dan menggunakan mobil aki untuk mengangkut jenazahnya. Lalu, siapa sebenarnya orang yang mengendarai sepeda motor berwarna merah tersebut? Dilihat dari arah noda darahnya, noda darah itu berlanjut ke Fushing Avenue, lalu kembali ke komplek kedua tempat tinggal warga di desa Huigang. Karena hal inilah polisi berspekulasi bahwa pembunuhnya kemungkinan besar mengenal Dongkin, mengetahui waktu biasanya Dongkin pulang kerja, dan bahwa dia tinggal di dekat TKP. Kemudian, polisi meningkatkan upaya penyelidikan terkait pemilik sepeda motor merah tersebut dengan memeriksa kelima komplek tempat tinggal warga di desa tersebut, di mana diketahui bahwa Dong adalah warga yang tinggal di blok ketiga desa Huigang. Fokus penyelidikan polisi adalah kepada para pria berusia 20 hingga 40 tahun yang memiliki sepeda motor berukuran besar serta berwarna merah di rumahnya. Polisi pun dibagi menjadi 4 kelompok untuk memeriksa kelima komplek di desa itu, di mana mereka membutuhkan waktu lebih dari 10 hari dan telah memeriksa lebih dari 1.000 orang. Saat itu, diketahui bahwa sebagian besar penduduk lama desa Huigang telah pindah dan banyak di antara mereka adalah pekerja migran yang menyewa di sini. Kemudian ketika polisi berkunjung dan menyelidiki, banyak warga yang berbincang tentang kasus 17 tahun yang lalu, yaitu kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang gadis berusia 14 tahun yang terjadi di desa tersebut. 16 tahun sebelum kasus pembunuhan terhadap Dongkin, sebuah kasus serupa juga terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 1999. Hari itu, Ning Xiaoshuang yang tinggal di komplek 2 desa Huigang tiba-tiba menghilang ketika dia sedang dalam perjalanan pulang dari tempat belajar malamnya. Dan kemudian setelah seluruh keluarga serta kerabatnya tidak bisa menemukan Ning di mana-mana, keesokan harinya, seorang warga menemukan potongan tubuh Ning di sekitar tepi sungai yang berjarak 500 meter dari gedung kantor desa. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut menemukan sebuah tas yang terbuat dari kulit ular berwarna putih di pinggir jalan sudut barat daya bendungan sungai, di mana pakaian Ning ditemukan di selokan terdekat. Selain itu, noda darah banyak ditemukan di sekitar ladang gandum yang membuat polisi berasumsi bahwa pembunuhan seharusnya terjadi di ladang ini. Setelah melihat bagian tubuh Ning yang dipotong-potong, para dokter mengagumi keterampilan si pembunuh dalam hal memotong-motong, di mana mereka meyakini bahwa si pelaku pasti adalah seseorang yang bekerja di industri pemotongan daging. Secara umum, ketika pembunuh membuang jenazahnya,
dia pasti akan meninggalkan informasi jejak kaki di dekat tempat pembuangan pertama, dan tentu saja informasi lain seperti jejak kaki atau rambut juga akan ditinggalkan. Namun sayangnya, sebagian besar jejak telah tersapu karena hujan turun sepanjang hari, yang akhirnya membuat polisi kesulitan untuk bisa mendapatkan lebih banyak bukti dari sekitar TKP. Pada saat itu, para penyelidik meyakini bahwa ini adalah kasus pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan, dengan tujuan agar si pelaku bisa membungkam korban untuk tidak membeberkan perbuatannya. Dari pemikiran inilah, polisi kemudian membuat rincian profil si pelaku, seperti dia adalah seorang laki-laki berusia 20 hingga 40 tahun, yang bekerja di industri pemotongan hewan, atau seseorang yang berprofesi sebagai tukang daging dan sejenisnya. Dan meskipun mereka telah melakukan penyelidikan di wilayah setempat, dengan menginterogasi para pria dengan kriteria itu, sayangnya, kepolisian belum bisa menemukan pelakunya, yang membuat kasus ini menjadi belum terselesaikan untuk sementara waktu. Bahkan kasus ini tidak bisa terpecahkan setelah 16 tahun berlalu, yang membuat penduduk desa sekarang terus-menerus mengkritik kemampuan polisi dalam menyelesaikan kasus ini. Dan di saat kasus ini tidak pernah terselesaikan, dengan pembunuhnya yang tidak pernah diadili, tanpa diduga, kasus pembunuhan lain terjadi lagi di desa Huigang, di mana kali ini kasusnya adalah pembunuhan tanpa mayat yang berlokasi sangat dekat dengan lokasi pembunuhan 16 tahun yang lalu. Tentu saja bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami polisi pada saat ini, yang membuat mereka sekarang berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penyelidikan atas kasus Dongkin, di mana mereka mengerahkan banyak personel polisi tambahan. Polisi fokus mengusut sepeda motor berukuran besar berwarna merah di rumah warga di desa Huigang. Dan karena saat itu banyak warga yang tinggal adalah para migran yang bekerja di desa tersebut, tidak ada orang di rumah pada siang hari, sehingga polisi hanya bisa melakukan pemeriksaan satu persatu pada malam hari. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan kedua, polisi segera menemukan beberapa orang yang mencurigakan, dan di antara mereka ada seorang pria berusia 34 tahun yang tinggal di Komplek 5, yang dirasa sangat mencurigakan bagi polisi karena dia memiliki sepeda motor berwarna merah. Pria ini bernama Liu Yacheng, yang sudah menikah dan bekerja serabutan untuk mencari nafkah. Ketika polisi pertama kali bertanya kepada Liu tentang keberadaannya pada malam terjadinya kejahatan, dia menjelaskan bahwa dia makan di luar dengan beberapa temannya pada malam itu, di mana mereka kemudian pergi ke sauna bersama setelahnya. Liu kemudian menambahkan bahwa dia tiba di rumah pada jam 1 siang dan istrinya memarahinya ketika dia baru saja tiba di rumah. Namun, ketika polisi menginterogasi istri dan ayah Liu, polisi mendapatkan versi yang berbeda dan meyakini bahwa salah satu dari mereka pasti berbohong. Menurut penjelasan istrinya, terjadi pertengkaran di antara mereka pada malam kejadian yang membuat istrinya memutuskan untuk menginap di rumah saudaranya. Sementara ayah Liu juga menambahkan bahwa anaknya bekerja pada hari itu dan dia tidak pulang ke rumah. Saat ini polisi benar-benar sangat mencurigai Liu karena setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa istrinya memang menginap di rumah saudaranya, yang menunjukkan bahwa Liu telah mengatakan kebohongan kepada polisi. Kemudian untuk bisa mendapatkan pengakuan Liu secara halus, polisi sengaja membuat rekaman CCTV yang diperagakan oleh polisi seukuran tubuhnya yang sedang mengendarai sepeda motor merah milik Liu yang telah mereka sita. Rekaman yang sengaja dibuat sama persis di rute pulang Dongkin dari kerjanya kemudian diperlihatkan kepada Liu, dan polisi merasakan ada yang aneh dari reaksinya ketika menonton rekaman tersebut. Selanjutnya polisi juga mengundang para ahli untuk melakukan tes kebohongan kepadanya, di mana Liu gagal dalam tes pendeteksi kebohongan itu. Pada saat yang sama, sekelompok petugas polisi lainnya juga tiba di rumah Liu Yacheng, dan setelah menggeledah rumahnya, mereka menemukan sebuah ponsel merah muda dengan nomor ponsel yang ada di dalamnya adalah milik Dongkin. Yang akhirnya dengan berbagai bukti yang didapatkan polisi, Liu sekarang tidak bisa lagi berkelit dan mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut dengan menunjukkan di mana dia menyimpan tubuh Dongkin. Ternyata dia memotong-motong tubuh Dongkin dan menyembunyikannya di gudang ubi jalar miliknya. Dan pada tanggal 15 Januari tahun 2016, polisi menggali jenazah Dong lebih dari 20 hari setelah dia terbunuh. Di dalam gudang tersebut ditemukan tubuh Dong yang telah dipotong-potong
dengan teknik pemotongannya yang sangat terampil di sepanjang persendiannya. Setelah polisi yang menangani kasus tersebut melihat tubuh yang terpotong-potong, mau tidak mau mereka memikirkan kasus pembunuhan sebelumnya, karena mereka berspekulasi bahwa Liu kemungkinan besar bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Liu yang dipojokkan dengan pertanyaan tentang kasus sebelumnya akhirnya juga mengaku bahwa dia yang telah membunuh gadis 14 tahun tersebut. Liu Yacheng baru berusia 17 tahun saat melakukan pembunuhan kepada Ning, yang ternyata juga diketahui sebagai teman sekelas saudara perempuannya. Polisi tidak bisa mengidentifikasinya sebagai pelaku pada saat itu karena polisi memfokuskan pencarian kepada para pria berusia 20 hingga 40 tahun yang bekerja di industri pemotongan hewan atau tukang daging, sementara Li Yacheng pada saat itu bekerja sebagai penjaga keamanan desa. Tentu saja karena dia tidak memenuhi syarat pada waktu itu, jadi polisi tidak melakukan pemeriksaan kepadanya atau bahkan mencurigainya. Belum lagi, setelah kejahatannya, hujan turun terus-menerus sepanjang hari yang menyebabkan semua jejak di TKP dan tempat pembuangan pun terhapus. Kepada polisi, Liu juga mengatakan bahwa alasan lain kenapa dia bisa bebas dari penyelidikan polisi adalah karena ibunya juga membantu untuk menutupi kejahatan anaknya tersebut. Jadi hari itu, setelah dia melakukan pembunuhan kepada Ning, dia mendengar orang tua Ning menangis dengan sedih karena takut polisi akan datang ke rumahnya dan menangkapnya. Liu pun kemudian menceritakan kejahatannya tersebut kepada ibunya, sehingga ibunya memutuskan untuk mengirimnya bekerja keluar kota. Dan sayangnya meskipun ibunya telah membantu menutupi kejahatan anaknya yang berusia 17 tahun, Liu malah melakukan kejahatan yang serupa di masa depan yang membuat dia sekarang harus bersiap menerima ganjaran atas apa yang telah dia lakukan. Liu terlahir sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, di mana ibunya selalu memanjakannya sejak dia kecil. Ibunya akan selalu memastikan agar Liu menjalani kehidupan dengan baik dan bahkan selalu diberi uang saku yang lebih banyak daripada adik perempuannya. Yang kemudian karena terus-menerus dimanjakan oleh ibunya, Liu tumbuh menjadi anak yang pemalas dan bahkan berhenti pergi ke sekolah ketika dia SMP. Setelah dia berhenti sekolah, dia juga tidak mau belajar untuk menjadi petani dengan alasan bahwa pekerjaan itu sangat melelahkan baginya. Sementara itu, meskipun ibunya sangat memanjakannya, di sisi lain, Liu menyimpan kebencian yang mendalam kepada ayahnya karena ayahnya diketahui sering memarahinya dan bahkan memukulnya dengan tongkat kayu. Yang tentu saja sifat malas yang terbentuk dari didikan ibunya ditambah dengan dendam akan ayahnya telah membentuk karakternya menjadi orang yang dipenuhi dengan unsur negatif. Selanjutnya, ketika polisi bertanya kepadanya kenapa dia berani pulang dan menikahi seorang wanita, Liu mengatakan bahwa hidup di luar kota sangat berat karena dia harus terus menyewa rumah. Sementara jika dia pulang ke desanya, dia tidak perlu lagi repot-repot memikirkan tempat tinggal karena keluarganya memiliki rumah yang sudah jadi, sehingga dia hanya butuh bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Kemudian polisi bertanya lagi, kenapa dia melakukan pembunuhan lagi setelah 17 tahun. Liu pun menjawab bahwa dia membutuhkan uang pada saat itu dan sebenarnya dia hanya ingin mengambil sejumlah uang dari Dongkin. Namun, karena Dong berteriak dengan keras, Liu pun akhirnya memutuskan untuk membunuhnya dengan cara menusuk lehernya dengan pisau. Kemudian, Liu menjelaskan detail kejadian tersebut kepada polisi dengan mengatakan bahwa pada tanggal 21 Desember tahun 2015, dia dan istrinya bertengkar soal uang, di mana istrinya memutuskan untuk menginap di rumah saudara perempuannya. Malam harinya, setelah Liu dan beberapa temannya selesai makan malam di sekitar stasiun kereta Zaoyang, Liu memutuskan untuk berkeliling sebentar dengan sepeda motornya sebelum pulang ke rumah, karena pada saat ini dia sedang stres memikirkan hutang 20.000 yuannya yang sudah jatuh tempo. Dan sekitar hampir jam 12 malam, dia melihat Dongkin sedang mengendarai sepeda motor keluar dari pabrik kapas di seberang stasiun kereta. Melihat penampakan tersebut, ide jahat tiba-tiba muncul di benaknya, di mana dia akhirnya memutuskan untuk mengikutinya hingga ke tempat sepi agar dia bisa merampoknya. Kemudian ketika tiba di tempat sepi, Liu memaksa Dong menghentikan motornya sambil mengacungkan sebuah pisau dan mintanya menyerahkan uang kepadanya. Awalnya, Liu tidak mengenali Dong dan berpikir bahwa dia hanyalah wanita parubaya random yang baru saja pulang bekerja. Namun, ketika Dong berteriak, dia seketika mengenal wajahnya
dan menyadari bahwa wanita tersebut adalah wanita yang juga tinggal di kampungnya, di mana Liu juga beberapa kali melakukan kontak dengan suami Dong pada hari kerja. Mengetahui kenyataan tersebut, Liu tiba-tiba merasa sangat ketakutan karena Dong mungkin akan membeberkan apa yang telah Liu lakukan kepadanya, sehingga dia dengan cepat memutuskan untuk melakukan pembunuhan kepada Dongkin. Setelah Dong tewas, dia meninggalkan sepeda motor Dong di TKP dan membawa jenazah itu bersamanya menuju gudang ubi jalar miliknya, di mana dia memotong-motong tubuhnya terlebih dahulu sebelum menguburnya. Setelah selesai dengan tubuh Dong, Liu pun memeriksa barang-barang yang ada di tasnya dan hanya menemukan sebuah ponsel. Dia mematikan ponsel tersebut, mengeluarkan chipnya, dan menggunakannya untuk keperluannya sehari-hari. Kemudian, polisi bertanya apa motifnya melakukan pembunuhan kepada Ning 17 tahun yang lalu. Dia pun kembali bercerita, dia mengatakan bahwa pada saat itu, Liu yang sedang bertugas sebagai penjaga keamanan desa melihat seorang gadis remaja baru saja pulang dari belajar malamnya. Saat itu, dia mengambil senter dan menyinarinya ke arah gadis itu, yang membuat gadis tersebut merasa kesal dan memakinya. Merasa kesal atas hujatan dari gadis itu, Liu pun memaksanya turun dari sepedanya dan berusaha untuk melakukan pelecehan kepada gadis tersebut. Ketika Ning berteriak dengan kencang, Liu menyadari bahwa ada beberapa anak sekolah lain di ujung jalan, yang dimana satu di antara mereka adalah adik kandung Liu. Mengetahui fakta tersebut, Liu yang takut jika Ning akan mengadukan perbuatannya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pembunuhan kepada Ning. Dia menyeret tubuh Ning ke dalam genangan air di samping ladang gandum, membenamkannya hingga tewas, dan meninggalkannya sebentar di sekitar ladang gandum tersebut. Dan setelah kembali membawa pisau dengan tas kulit ular berwarna putih, Liu pun kemudian mulai melakukan mutilasi kepada tubuh Ning. Dua kasus pembunuhan ini berlangsung selama 17 tahun, di mana salah satu korban yang meninggal berusia 14 tahun, dan yang lainnya berusia 43 tahun. Lalu, psikologi kriminal macam apa yang melatar belakangi hal ini? Liu Yacheng melakukan pembunuhan pertamanya ketika dia berusia 17 tahun, yang meskipun pada saat itu dia belum bisa disebut dewasa, tapi metodenya dalam melakukan kejahatan sangatlah kejam, di mana hal ini tidak bisa dinilai hanya berdasarkan impulsif dan irasionalitas semata. Kasih sayang ibunya dan sering mendapatkan pukulan dari ayahnya telah menyebabkan Liu Yacheng mengembangkan kepribadian ganda. Di satu sisi, kasih sayang ibunya membuatnya merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan dia menjadi egois. Sementara di sisi lain, ayahnya kerap memukulinya dengan kejam sehingga menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan di hatinya. Ketika dia kemudian masuk ke masyarakat, dia tidak memiliki keterampilan, tidak mau menanggung kesulitan dan malas, sehingga dia merasa semakin tidak berdaya. Lambat laun, dia menjadi paranoid dan mulai melakukan hal-hal jahat. Kemudian karena kekurangan keuangan, dia menjadi kecanduan judi yang membuatnya segera terlilit hutang. Demi melunasi hutang judinya, dia memutuskan untuk merampok, namun tak disangka perampokan tersebut berubah menjadi pembunuhan. Kedua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Liu Yacheng memiliki satu kesamaan, yaitu ketika dia bertemu seorang yang lebih lemah darinya, dia memiliki pikiran jahat. Ini adalah psikologi yang mudah dibentuk oleh orang yang sudah lama dipukuli semasa hidupnya, dan ketika dia bisa menindas orang yang lebih lemah darinya, ini akan membuatnya merasa senang dan berkuasa. Terlebih lagi setelah dia melakukan kejahatan tersebut, teriakan minta tolong korban membuat ketakutannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saat ini dia berubah menjadi binatang buas. Dalam hatinya, dia berpikir apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui perilaku kriminalnya. Karena itulah selama dia membunuh korbannya, dia akan merasa aman. Dia memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menindas yang lemah, tetapi dia tidak dapat menanggung akibat jika kejahatannya terungkap. Padahal, kalaupun dia dijatuhi hukuman karena percobaan pemerkosaan, hukumannya tidak akan terlalu berat, apalagi saat itu dia masih di bawah umur. Namun karena paranoia dan kebutuhannya untuk menyelamatkan mukanya, dia dengan kejam membunuh gadis berusia 14 tahun itu untuk membebaskan dirinya dari tuduhan agar dia bisa menjalani kehidupan normal di masa depan. Kejahatan Liu sebenarnya lebih karena alasan pribadinya. Dia ingin mengambil resiko dengan melakukan hal-hal ilegal, tapi dia juga sangat takut dengan konsekuensi jika dia dilaporkan. Namun pada akhirnya Liu Yacheng harus mendapat hukuman yang setimpal
dengan apa yang telah dia lakukan kepada dua nyawa tak berdosa. Dan untuk keluarga Ning yang dibunuh 17 tahun yang lalu, akhirnya mendapatkan penjelasan atas kasus kematiannya meskipun persidangannya terlambat.